Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama an-naf'a bi ulumihi wa barakatihi wa madatihi wa karamati fid darini, amin. Memerdekakan budak itu ada dua sigat. Pertama, sigat syarih. Ada 4 contoh kemarin. A'taqtuka, harartuka, fakaktuka, anta hurun. 4, anta atik. Kenapa dikatakan sigat syarih? Karena sigat ini yang ada dalam Quran dan hadis, maka disebutlah syarih. Fakku raqabah, itsku raqabatim mu'minah. Kemudian orang yang memperjualbelikan orang merdeka, hur, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Jadi dari sekian lafaz merdeka dan pembebasan dalam Quran itu ada 3. Itskun, fakku, hurun. Maka apabila kalimat itu digunakan tanpa niat, jadilah kemerdekaan. Salasun jidduhun najid wa hazlun najid, an-nikah wa talaq wal itq wa itik. Kawan-kawan bilang itik, memerdekakan, bukan itik. Nah, yang kedua dengan kinayah talak. Sah merdeka atau kepada a'taqtuka, ula amil soha, itsku, mutlakin, tasarrufin, walahu, wilayah, bla 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 bla, bi kinayatin. Dengan lafaz kinayah beserta ada niat. Lafaz kinayah beserta ada niat. Nah, seperti la milka, la sabila, li alaik. Nah, li alaik itu untuk 2 kalimat sebelumnya. Kalau kita gabung, kalau kita uraikan, la milka li alaik, tidak ada milik bagiku terhadapmu. La sabila li alaik, tidak ada jalan bagiku terhadapmu. Atau azaltu milki angka, aku hilangkan milikku darimu, aku hilangkan hak milikku darimu. Anta maulaya, engkau adalah maulaku. Nah, kenapa ini disebut kinayah? Karena dia memiliki makna yang umum. Tidak ada milik bagiku terhadapmu. Apakah mesti merdeka? Enggak. Bisa dia jual, bisa karena dia diwakafkan, bisa karena sudah dihibahkan. Ketiga, tidak ada jalan bagiku terhadapmu, bisa saja karena wakaf, karena sudah. Yang jelas maknanya umum. Azaltu milki angka, aku hilangkan milikku darimu. Bisa saja hilang karena dia sudah sedekahkan, bisa hilang karena dimerdekakan. Karena maknanya am, maka mentaksis maknanya itu adalah niat. Lalu bagaimana dengan anta maulaya? Maulaya
Karena maulaya itu ada dua makna. Ada maulaya maknanya mantan budakku, berarti merdeka. Ada maulaya maknanya majikanku. Anta maulana, berarti engkau adalah majikanku. Anta maulaya, kepada budaknya, kamu adalah budakku. Jadi maula itu dua makna. Karena masih am, maka dia termasuk kinayah. Begitu juga ya sayyidi, menurut pendapat yang kuat, ya sayyidi. Nah, wahai sayyidku, kepada budaknya bilang wahai sayyidku, itu maknanya masih am. Kenapa am? Bisa saja sayyidi dalam bidang akhlak, sayyidi dalam bidang ibadah. Kata-kata anta ibni, kamu itu anak aku, atau haza ibni, atau huwa ibni, atau abi, anta abi, haza abi, huwa abi, atau ummi, nah, ya anta ummi, anti ummi, hiya ummi, hazi ummi. I'taqun itu dianggap memerdekakan. In amkana min hisus sinni, jika memungkinkan ia dari sisi usia. Jika memungkinkan ia dari sisi usia. Sekarang coba antum pikirkan, berapa jarak usia antara seseorang dengan seseorang yang lain yang bisa ditalikan dia anak dan bapak, ibu dan anak. Oke, ibu dan anak dulu. Berapa jarak usia antara seseorang dan seseorang yang lain yang bisa kita katakan dia ibu anak? Hah? Berapa? 9 tahun? 15? Hah? 15 tahun? 9 bulan. Yusuf? 12? 15? Ihsan? 20? Safir? Ismail? Itu melihat di segi kebiasaan. Antum tidak melihat kacamata hukum. Menurut kacamata hukum 10 tahun jeda usianya. Di mana atas 10 tahun? Usia balik wanita paling cepat 9 bulan. Masa hamil paling cepat 9 tahun. Masa hamil paling cepat 6 bulan. Berarti 9 tahun 10 bulan atau 7 bulan. Mungkin dia menikahnya, melamarnya macam-macam. 9, bisa juga menikah dia sebelum balik. 9 tahun 6 bulan. Itu jeda usia udah boleh bilang bapak anak, ibu dan anak. Karena laki-laki juga paling cepat balik 9 tahun. Itu balik tercepat. Jangan ambil balik yang biasa. Balik biasa 15 tercepat. Jadi jeda. Jadi kalau sekiranya sayyidnya lebih tua dari budaknya 10 tahun, anta ibni, maka merdeka. Tapi kalau beda usia 2 tahun, anta ibni, enggak merdeka. Tapi beda usia 15 tahun, dia katakan anta abi, boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Karena 15 tahun itu sayyidnya, budaknya lebih tua 15 tahun pada majikannya. Kan enggak usah bilang siapa yang lebih tua. Yang penting jedanya 15 tahun. 6. Tapi jika tidak, wa in urifa nasabuh, walaupun diketahui nasabnya budak, walaupun diketahui nasabnya budak, orang tahu tuh budak itu bukan anak dia,
Kenapa juga kita hukum merdeka? Mu'akhazatan lahu, sebagai hukuman bagi dia dengan pengakuannya. Atau ya ibni kinayah, ya ibni kinayah. Kalau dia katakan ya ibni, itu kinayah. Tapi kalau katakan anta ibni, itu soreh. Apa bedanya? Hah? Anta ibni, usianya pas, cukup, beda 10 tahun, merdeka. Tapi kalau bilang ya ibni, itu jadi kinayah. Apa bedanya? Hah? Karena kalimat ya itu ihtimal, ihtimal kepada memanggil. Nam fala yu'tiku fin nida, maka dia tidak merdeka kalau niatnya memanggil. Biasa kita manggil ya ibni, tapi orang sih saya nggak biasa. Nah, itu bapak-bapak biasa, nak tolong nak. Nah, semua yang ada di pasar tuh bilang anak dia. Pokoknya kecil kan anak. Nah, itu yang tua. Nah, yang nggak mudah adek. Nah, saya nggak biasa bilang begitu. Saya biasanya abang. Kecil, lain yang tua. Tua bapak. Dek, tolong dek. Weh, nggak aneh gitu saya rasa. Nah, ya, maka gunakan bahasa ya ibni itu kinayah. Maka dia tidak merdeka pada nida kecuali in qasada bihil itsqa. Jika dia bermaksud dengannya ya ibni akan memerdekakan, maka merdekalah dia, karena tergantung kepada niat. Li ikhtisasihi, karena khususnya, karena ikhtisasnya seseorang. Ikhtisas artinya dikhususkan dengan niat yang ada dalam hatinya. Bismillah. Kenapa itu jadi kinayah kalimat ya ibni? Li'annahu, karena sesungguhnya kalimat ya ibni yusta'malu fil adah, digunakan pada kebiasaan. Digunakan iya kalimat ibni pada kebiasaan karena banyaknya mulatofah, menjalin kelembutan, dan bagusnya muasyarah. Itu menunjukkan muasyarah yang bagus, itu menunjukkan kelembutan yang bagus. Maka kita senang sama orang-orang yang mudah ngomong begitu. Nah, dia cerita baru kenal nggak berapa lama, dia bilang bapak dulu, nggak bilang saya, bapak dulu. Dia bilang panggil dini bapak. Ini menunjukkan orang ini lembut. Tapi kalau kita dengar cerita ang dari mah, langsung pakai ang tuh. Anak dari mana? Nah, itu kan enak ya. Nah, ang dari mana? Den dulu. Kama sarabi syekhuna, sebagaimana mentasrih dengannya, menjelaskan dengannya oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Syarah Minhaj. Kan? Syarah Minhaj. Dan Syarah Irsyad. Titik. Walaysa min lafzil iqrari bihi qauluhu la itsqa li abdi fulanin. Dan tidak termasuk dari lafaz mengaku, tidak termasuk dari lafaz mengaku bihi dengannya memerdekakan kata-katanya seseorang, la itsqa li abdi fulani, tidak merdeka bagi budak fulan. Apa maksudnya itu?
isqa li abdi fulan, tidak merdeka bagi budak fulan. Coba antum lihat syarahnya di dalam. Laisa min lafzil iqrari bihi. Temu? Tidak termasuk lafaz mengaku dengannya merdeka. Kemudian la isqa li abdi fulan alladhi yazhar. Sesuatu yang jelas sesungguhnya lam pertama itu lam ibtida. La. Kemudian madkhulnya fi'il mudhari. La ya'tiku, bukan la isqa, la ya'tiku fi'il mudhari. Kemudian lam kedua zaidah. Lam kedua yang mana? Li abdi, la ya'tiku abdu fulan. Itu lam zaidah. Madkhulnya maf'ul lah. Maf'ul baginya, maf'ulnya ya'tiku. Ai la ya'tiku abda fulanin. La ya'tiku abda fulanin. Naam. Jadi lam ibtida, jadi terjemahnya adalah tidak memerdekakan ia seseorang akan budak fulan. Tidak memerdekakan ia seseorang atau pengakuan akan budak fulan. Li'annahu, karena sesungguhnya budak fulan, budak orang, la yasluhu maudu'uhu li'iqrar. Tidak cocok, tidak pantas objeknya untuk dijadikan ikrar. Tidak juga insya. Tidak cocok maudhu'nya, maudhu'nya la ya'tiku abda fulan. Kembali kepada la ya'tiku abda fulan. Tidak cocok maudhu'nya, penggunaannya untuk ikrar, tidak juga untuk insya. Wa ini istu'mila urfan fil itski. Walaupun dipergunakan ia secara uruf dalam memerdekakan. Sebenarnya berfatwa dengannya oleh Syekhuna rahimahullah ta'ala. Titik. Kalimat yang dibahas, kalimat yang mana? La itqa li abdi fulanin. La itqa li abdi fulanin. Itu tulisannya. Tapi maknanya adalah la ya'tiku abda fulanin. Dia tidak memerdekakan budak fulan. Kata-kata itu kalau diucapkan oleh seseorang kepada budaknya, itu tidak dianggap sebagai pengakuan kemerdekaan. Kenapa tidak bisa digunakan kalimat itu? Karena kalimat itu tidak cocok jadi ikrar. Masa ikrar dia katakan la ya'tiku abda fulanin, dia tidak memerdekakan budak fulan. Bisa dipahami? Di mana antum pahami? Renungi baik-baik bahasanya. Dia katakan kepada budaknya, dia tidak memerdekakan budak fulan. Mafhum mukhalafahnya apa? Dia tidak memerdekakan budak fulan. Mafhum mukhalafahnya apa? Dia memerdekakan budaknya. Itu mafhum mukhalafahnya. Dia tidak memerdekakan budak fulan, tapi dia memerdekakan budaknya sendiri. Berarti dia katakan merdeka kepada budaknya. Dia gunakan kalimat itu untuk memerdekakan budak. Sah atau enggak? Hah? Dia menggunakan mafhum, sah enggak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kalimat itu digunakan untuk ikrar, tidak cocok. Untuk insya juga tidak cocok. Insya tidak cocok, ikrar tidak cocok. Ikrar artinya mengakui. Berarti perkara itu sudah terjadi. Sementara insya adalah memulai. Nah, masih ingat bahasa khabariyah lafaz, insya'iyah makna. Ada khabariyah, ada insya'iyah. Khabariyah itu adalah
sesuatu yang tidak bergantung kejadian kepada ucapan itu khabar. Sementara insya iya kejadian bergantung kepada lafaz itu. Kalau diucapkan terjadilah kejadian, tidak diucapkan tidak terjadilah kejadian. Contohnya akad. Kalau nggak diucapkan akad nikah terjadi nikah? Tidak, berarti nikah bergantung pada lafaz. Lafaz akad itu namanya insya. Nah, terjadi gempa bumi di Surabaya. Itu khabariyah. Saya ucapin terjadi ya terjadi, yang enggak ya enggak. Diucapin, kalau enggak terjadi tidak, ya enggak terjadi. Nah, walaupun kata-kata itu secara uruf itu sudah digunakan oleh mereka di dalam memerdekakan budak. Walaupun uruf sudah memakainya, tetap tidak sah. Sebagaimana berfatwa dengannya oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Titik. Walau bi'iwadin, walaupun ada ia memerdekakan bersama iwad, dengan ganti rugi. Falau qala, maka jikalau berkata ia seseorang, a'taqtuka ala alfin, aku merdekakan kamu atas 1000, aku merdekakan kamu atas bayaran 1000 dinar. Au bi'tuka nafsaka bi alfin, atau aku jual kepadamu dirimu dengan nilai 1000. Faqabila fauran, maka menerima ia budak hakadan segera. Utiqa, nisa merdeka ia budak. Walazimahul alfu, wajib akannya budak membayar 1000. Fis suratain, pada 2 kejadian. Mana 2 kejadian? Aqtaqtuka bi'tuka. Wal wala'u lis-sayyidi, hak wala bagi sayyid pada keduanya, baik yang merdekanya gratis maupun kemerdekaan berbayar. Hak wala milik sayyid. Apa itu hak wala? Hak menjadi wali dan hak mewarisi ketika mantan budaknya tidak punya wali dan tidak punya ahli waris. Walau a'taqa hamilan, jikalau memerdekakan ia seseorang akan budak yang hamil, mamlukatan lahu, yang dimiliki baginya seseorang, mamlukatan lahu, yang dimiliki baginya seseorang. Apa yang dimiliki? Dianya budak. Wa hamlaha, dan kandungannya budak. Tabi'aha, niscaya mengikuti akannya wanita hamil oleh kandungannya di dalam status merdeka. Kalau dikatakan kandungan itu miliknya seseorang, berarti hamil budak itu karena siapa? Karena siapa? Orang lain. Kalau karena saya bukan milik dia, itu anak dia. Anak bukan milik. Anak bukan milik. Kalaulah anak milik bisa kita jual. Bare mahal kini, jual anak serong lah. Bisa. Nah, siapa mau dijual? Ada yang mau satu pun, diundi. Nah, bapak akan jual kalian besok, diundi dulu, pilih. Tapi anak nggak boleh dijual. Berarti kalau boleh dijual, berarti kandungannya bukan dari sayyidnya. Nah, ketika wanita hamil dimerdekakan, maka anak wanita hamil itu yang statusnya budak ikut merdeka. Wa inistasnahu,
walaupun mengecualikan ia sayyid akannya kandungan. Kenapa juga merdeka? Li'annahu kal juz'i minha, karena sesungguhnya kandungan sama dengan anggota tubuh atau bagian tubuh darinya wanita hamil. Nah, kamu merdeka, kata budak yang hamil, maka anak dalam kandungan ikut merdeka, kecuali kandunganmu, walaupun dikecualiin. Bagaimana walau a'taqal hamla, jikalau dia memerdekakan kandungannya saja, ibunya enggak dimerdekakan tapi anaknya merdekakan, anak dalam kandunganmu merdeka. Ataqa, merdeka ia kandungan dengan syarat in nufikhat fihi ruh, jika telah ditiupkan padanya kandungan akar ruh. Artinya kalau usia kandungan sudah 4 bulan, dunaha, tidak di bawahnya atau sebelumnya ditiupkan ruh. Walau kana li rajulin walhamdulil akhar binahwi wasiyah lam yuktik ahaduhuma bi itqil akhar. Jikalau ada ia budak hamil itu milik seseorang, jikalau ada ia budak hamil itu milik seseorang, sementara kandungannya milik orang lain, kandungan milik orang lain, kok bisa? Kok bisa? Dijual bisa dengan cara dijual? Tidak, tapi dengan cara wasiat, binahwi wasiatin. Budaknya hamil, dari USG, ternyata budak itu wanita. Nah, budak itu wanita. Kemudian dia punya kawan. Dia lihat kawannya ini dah lama membujang, atau kawannya ini masih muda, kata dia, atau anak kawannya juga boleh. Kata dia, kalau saya meninggal, kandungan yang ada di budak ini setelah di USG wanita, kasihkan ke anak kawan saya. Nah, diwasiatin. Maka kandungan milik siapa? Milik si musolah, penerima wasiat. Setelah beberapa waktu, dia bilang sama budak yang hamil itu, anaknya masih di dalam perut, kamu merdeka. Tadi kalau sekiranya kandungan itu milik dia, maka kandungan ikut. Bagaimana kalau sekiranya budak milik dia, kandungan milik orang? Lam yuktik ahaduhuma, niscaya tidak merdekalah salah satu keduanya dengan dimerdekakan yang lain, karena beda pemilik. Au a'taqa mustarikan bainahu wa baina ghairihi, atau jikalau memerdekakan ia seseorang mustarakan akan budak milik bersama. Mustarakan, budak kongsi. Bainahu, kongsi antaranya seseorang, wa baina ghairihi, dan di antara selainnya seseorang. Kullahu, dimerdekakan semuanya. Abu sama Isa beli budak laki-laki, tapi gunanya untuk khidmat. Ini orang ini enggak mau apa lagi, dia mau sibuk dengan bisnisnya. Jangan bisnis ya, sibuk dengan ngajar, sehingga dibeli budak untuk masak, untuk cuci pakaian, untuk menggosok, macam-macam. Nah, Ismail naik imannya setelah baca hadis, siapa merdekakan budak, maka Allah merdekakan anggota tubuhnya sebagaimana dia merdekakan anggota tubuh hatal farju bil farj. Akhirnya dikatakan, kata Ismail, kamu merdeka sejak hari ini, berarti merdeka semuanya, padahal milik mustarak berdua. Oke, itu satu kasus. Atau kasus kedua, ataqa nasibahu minhu, dia merdekakan jatahnya seseorang darinya budak.
kamu separuh merdeka. Seperti nasibi minka hurun, jatah saya dari kamu sudah merdeka. Utiko nasibuhu, niscaya merdekalah jatahnya seseorang yang memerdekakan mutlak. Nah, merdekalah jatahnya seseorang mutlak. Baik dikatakan kamu merdeka semuanya, jatahnya merdeka, atau jatahku sama kamu merdeka, jatahnya merdeka. Baikkah contoh pertama atau contoh kedua, jatah orang itu merdeka. Wasaral i'taku, dan menularlah kemerdekaan min musirin, dari orang kaya. Kalau Ismail waktu itu punya uang cukup mengganti rugi jatah Abu Bakar, maka seluruh budak itu merdeka. La mu'sir, tidak kalau yang memerdekakan itu orang miskin. Lima aisara bihi, menular kemana? Sara mutalak kepada ma, mutalak kepada sarul i'taq, menular kepada sesuatu aisara bihi, yang mampu ia orang memerdekakan dengannya sesuatu dari jatah kawan kongsinya. Contoh kasus, budak harganya 100 juta, dibeli berdua, masing-masing menggunakan uang 50 juta. Ismail merdekakan jatahnya, maka merdekalah separuh budak tersebut. Kemudian dilihat di rekening Ismail ada uang 25 juta, maka merdekalah 1/4 daripada budak jatahnya Abu. Tapi kalau rekening Ismail ada 50 juta, merdekalah seluruh budak tersebut. Di rekeningnya tinggal 5.000 rupiah, maka merdekalah secuil dari jatahnya Abu. Nah, begitu rumusnya. 5 aisarobih, merdekalah sesuatu yang dia mampu dengannya dari jatah teman kongsinya atau sebahagiannya. Wala yamna'u as-sarayata dainun mustaghriq, tidak menghalang akan menular oleh hutang yang menghabiskan. Tidak menghalang akan menular oleh hutang yang menghabiskan. Tadi contohnya budak 100 juta, Ismail sama Abu Bakar sama-sama mengeluarkan 50 juta. Ismail merdekalah jatahnya, di rekeningnya ada uang 50 juta, tapi dalam waktu yang sama dia punya hutang sama orang lain 60 juta. Di rekening ada 50 juta, dia punya hutang sama orang lain 60 juta. Ketika dia merdekakan budak jatahnya, uang di rekening masih ada? Masih. Maka merdekalah seluruh budak itu, walaupun uang di rekening sebetulnya sudah ditelan oleh hutang. Selagi uang masih digenggam, belum dibayarkan ke hutang, maka hutang tidak menghalang menularnya kemerdekaan. Supaya bisa dimerdekakan, bayar hutangnya dulu. Nah, sudah bayar hutangnya, kosong rekeningnya, baru antum merdekakan jatah antum. Nah, saat itu merdekalah jatah antum, yang lain gak ikut merdeka, karena uang sudah berpindah tangan kepada orang tempat kita berhutang. Tapi kalau uang masih di tangan kita, walaupun punya hutang sama orang lain, hutang itu menghabiskan semua kekayaan kita, la yamna'us saraya, hal itu tidak menghalangi menularnya merdeka. Dengan tanpa hajar, hutang yang tanpa hajar. Tapi kalau hutangnya sudah dibekukan oleh pemerintah, gara-gara berhutang kekayaannya sudah disita, maka ini tidak ini bisa menghalang menular. Titik. Dan juga
istilah di ahadis syarikaini al-musir ila hissati syariki kal itski. Khobar kayaknya, mubtada kayaknya. Coba lihat. Hah? Mubtada. Wastiladu ahadis syarikainil musiri, istilah membuat atau menyebabkan mustauladah oleh salah satu dua orang berkongsi, al-musiri yang dia kaya, yasri itu menular, ia mustaulada ke jatah teman kongsinya sama dengan memerdekakan, yang walaupun secara hukum memustauladakan budak mustarak hukumnya haram. Budak mustarak nggak boleh mustauladakan, haram. Tapi itu kan haram hukum. Kejadian kadang-kadang tidak ikut hukum. Tak bagaimana, mungkin lupa dia. Nam digauli budak milik bersama. Kemudian dilihat, kenapa? Kawannya lihat, kenapa budak saya enggak sholat terus ya? Kenapa budak kita sholat terus? Berhenti haidnya. Entahlah katanya. Tunggu 3 bulan, maka riba budak kita, sakit bergembung perutnya. Entahlah katanya. Dia entahlah jawabannya. Sudah hamil dan melahirkan baru bilang saya silap. Nah, jadilah budaknya mustaulada. Budak itu akan jadi merdeka kalau salah seorang, kalau yang menghamilinya ini meninggal, maka jatah yang tidak menghamili hilang. Wa alaihi, kewajiban terhadapnya kembali kemana? Orang yang memustaulada dan orang yang memerdekakan, kembali semuanya. Qimatu nasibi syarikih, nilai pasaran jatah kawan kongsinya. Kemudian hissatuhu, bahagiannya dari mahar misil. La qimatal walad, tidak harga anak. Ati hissatah, tidak jatahnya anak. Nah, jatah anak tidak. Kenapa tidak? Karena anak itu adalah merdeka. Wala yasri tadbir, tidak menularlah tadbir. Apa itu tadbir? Hah? Mendabar. Jadi salah satu teman kongsi mengatakan kepada budaknya, kalau saya meninggal, jatah saya sama kamu merdeka. Kenapa enggak menular? Kenapa enggak menular? Karena enggak ada yang menular. Yang menular itu apa? Yang menular itu apa? Dari tadi yang kita bahas, yang menular itu apa? Merdeka. Sekarang udah merdeka belum? Belum. Nanti kalau udah meninggal baru merdeka. Nah, ketika dia meninggal, merdekalah jatahnya. Ketika jatahnya merdeka, dia tidak akan menular kepada yang lain. Kenapa? Karena waktu dia meninggal, haknya langsung berpindah pada ahli waris. Jadi pas budak merdeka, pas dia tidak punya harta, sehingga tidak bisa menular. Karena dia terjadi waktu yang sama. Nih, nyawanya tarik oleh malaikat tuh. Sampai di ubun, habis. Budak merdeka, harta terangkat. Waktu yang sama. Sehingga tidak bisa jatah kawannya merdeka, karena dia lagi tidak punya uang. Sama halnya dimerdekakan sebahagian oleh orang yang tidak punya uang. Walau malaka sakhsun ba'dahu, jikalau memiliki oleh seseorang sebahagiannya budak, maaf salah.
Jikalau memiliki oleh seseorang akan bahagiannya seseorang, ba'atnya seseorang. Jikalau memiliki oleh seseorang akan ba'atnya seseorang, apa itu dari asal, dia beli bapaknya, dia beli ibunya, dia beli kakeknya, dia beli neneknya, atau cabang, dia beli anaknya, dia beli cucunya, walaupun jauh, dia beli cicit dari cicitnya. Nah, cicit dari cicitnya dia beli, berarti 6 generasi ke bawah. Bapak itu usianya belum terlalu tua, tapi mereka adalah keluarga cepat menikah. 9 tahun dah menikah, anaknya dinikahkan 9 tahun, usia 10 tahun lahir anak. Kemudian anaknya ini yang lahir tuh dinikahkan juga 9 tahun. Berapa usianya? 19. Kemudian 10 tahun lahir anak, baru berapa? 20 tahun. Kemudian anak dinikahkan 9 tahun, 10 tahun lahir anak, 30 tahun. Itu bapaknya itu, cicitnya. Cicitnya ini dinikahkan lagi, usia 9 tahun lahir 10 tahun, 40. Dah punya dia anak dari cicit. Kemudian dinikahkan lagi, sudah punya dia cucu dari cicit. Berapa usianya? 50. Dia menikah pun usia 9 tahun dapat anak 10, berarti usia dia 60. Bisa kan? Kemudian lahir lagi cicitnya, usia dia 70 tahun. Itu kalau mau buat anak dari cicit, cepat-cepat menikah. Dari usia 10 tahun dah kawin. Atau panjangkan usia. 6. Jadi kalau seseorang membeli ke bapaknya, membeli kakeknya, membeli anaknya, membeli cucunya, walaupun jauh, ataqa alaih, atau utiqa alaih, ataqa alaih, merdeka ia ba'at di atasnya seorang, pas dibeli langsung merdeka, karena hadis Imam Muslim. Kharaja bil ba'di, keluar dengan kategori ba'at, ghairuhu selainnya ba'at. Mana contoh? Seperti saudara, fala ya'tiku bimilkin, maka tidak merdeka ia saudara dengan dimiliki. Kita beli saudara kita, beli saudari kita, beli bibi kita, beli tante kita, beli sepupu kita, asalkan bukan asal dan furuk, itu tidak akan merdeka. Wa man qala li abdi anta hurun ba'da mauti, siapa yang berkata kepada budaknya, kamu merdeka setelah aku mati. Atau idza mittu fa anta hurun, apabila aku mati kamu merdeka. Atau a'taqtuka ba'da mauti, aku merdekakan kamu setelah aku mati. Wa kadza, begitu juga idza mittu fa anta haram, apabila aku mati kamu haram. Haram dijual, haram digauli, haram semuanya. Atau idza mittu fa anta musayyabun, dengan niat, bersama dengan niat. Anta haram, anta musayyabun, bersama niat. Musayyabun artinya disisiakan, artinya kamu enggak diurus lagi, kamu enggak ada yang ngatur lagi. Bahwa mudabbarun, maka dianya budak adalah budak mudabbar, ya'tiku ba'da wafati, yang akan merdeka setelah wafatnya si Sayyid, min sulusi malihi, dari sepertiga kekayaannya, ba'dad daini, setelah dibayar hutang. Jadi merdekanya enggak total. Nah, maka budak mudabbar jangan terlalu girang dulu, jangan terlalu gembira dulu, dengar-dengar informasinya. Alhamdulillah katanya, saya sudah merdeka. Kenapa? Majikan saya sudah mati. 7 hari 7 malam saya doa itu biar cepat mati. Alhamdulillah mati dia. Saya jadi merdeka. Maka memudabbarkan budak itu cepat kita mati jadinya. Semakin banyak budak dimudabbarkan, semakin banyak berdoa sayanya cepat mati. Oke.
Sekarang dihitung dulu peninggalan si Sayyid. Berapa kekayaannya? Ternyata kekayaannya hanya 200 juta. Berapa hutangnya? Hutangnya ternyata 50 juta. Tinggal 150 juta. Berapa harga budaknya? Harga budaknya budak Kropos 50 juta coba. Merdekalah budak itu. Karena nilainya sepertiga dari kekayaan sudah hutang dibayar. Tapi kalau budak itu nilainya 100 juta, maka budak itu hanya merdeka setengahnya saja. Jadilah dia budak mubah. Wa batala at-tadbiru binahwi bai'in. Batal tadbir dengan seumpama dijual bagi budak mudabbar. Batal tadbir dengan seumpama dijual bagi budak mudabbar. Kata seorang Sayyid kepada budaknya, kalau saya mati kamu merdeka. 5 hari setelahnya dibawa orang itu ke pasar budak, dilelang. Kata budaknya, kenapa saya dijual? Tadi kamu rajin tahajud sejak saya mudabbarkan. Baguslah rajin tahajud. Saya pernah dengar doa kamu supaya saya cepat mati. Maka kamu saya jual biar gak ada mendoakan saya lagi. Ya batal tadbir. Batal tadbir. Fala ya'udu. Maka tidak kembali ia tadbir wa in malakahu thaniyan. Walaupun dia miliki budak itu kali kedua. Hari ini dijual budak itu, minggu depan dia jalan-jalan ke pasar budak, dia lihat-lihat budak, mau beli budak pengganti. Nggak ada yang tertarik kecuali budak yang dijual minggu lalu. Dia beli lagi. Dia beli lagi budak dia minggu lalu. Atau pembeli budak itu menghadiahkan budak itu sama dia lagi. Yang penting apabila budak mudabbar sudah keluar pada hak milik seseorang lalu kembali ke miliknya, maka tadbirnya batal, nggak ikut kembali. Wa yasihu bai'uhu, sah menjualnya budak mudabbar. La biruju'in anhu, tidak sah dengan rujuk darinya mudabbar. Tidak sah rujuk dari mudabbar secara lafaz. Contohnya fasakhtuhu, aku fasah akannya tadbir. Dipanggil budaknya, nggak jadi. Kamu nggak jadi merdeka setelah saya mati. Nah, itu hukumnya tidak sah. Nah, hukumnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena mudabbar itu tidak bisa dibatalkan dengan kata-kata, tapi bisa dibatalkan dengan perbuatan. Atau aqastuhu, sama mananya. Aqastuhu, aku batalkan. Dan tidak juga dengan mengingkar bagi tadbir. Kenapa pula saya ngomong seperti itu? Enggak ada saya ngomong begitu. Nah, mengingkari hal ini juga tidak batal. Kan tetapi bisa diajukan ke pengadilan. Kalau sayyidnya tidak punya bukti, budaknya punya bukti, maka budak menang. Wa yajuzu lahu wat'ut mudabbarah, boleh bagi sayyid menggauli budak yang sudah tadbir. Karena budak tadbir itu hukumnya sama dengan budak tulen. Alhamdulillah. Walau waladat mudabbiratun waladan, jikalau melahirkan oleh budak mudabbar, jikalau melahirkan oleh budak mudabbar waladan, akan seorang anak, nikahin, dari pernikahan, karena budak mudabbarahnya dinikahkan, atau zina, la yasbutu lil walad hukmut tadbir, tidak tetap bagi anak hukum tadbir. Tidak tetap bagi anak hukum tadbir. Hukum tadbir hanya bagi orang tuanya saja. Kalau kanat hamilan inda mautis sayyid,
fayatsba'uha jazman, maka jikalau ada ia budak itu hamil ketika mati sayyid, maka mengikuti ia kandungan akannya budak mudabbarah jazman, sepakat ulama. Itu sama hukumnya dengan memerdekakan budak hamil, maka kandungannya ikut merdeka. Budak mudabbarah hamil bukan anak sayyid. Anak sayyid nggak usah dibahas, pasti merdeka. Anak dari nikah, anak dari zina. Maka ketika sayyid meninggal, budaknya merdeka, anaknya belum lahir, maka sepakat ulama kandungan itu ikut merdeka. Walau dabbara hamilan sabatat tadbir li hamli taba'an laha, jikalau memudabbarkan ia seseorang akan budak hamil, jikalau memudabbarkan ia seseorang akan budak hamil, tetaplah hukum tadbir bagi kandungannya taba'an laha, karena mengikuti baginya budak mudabbarah. Illam yastasnihi, jika dia tidak mengecualikan akannya, jika dia tidak mengecualikan akannya. Tapi kalau dia kecualikan boleh, kamu saya merdeka kalau saya meninggal kecuali anakmu, maka anaknya nggak jadi mudabbar. Wa inim fasala qabla mauti sayyidiha, walaupun lahir ia kandungan sebelum meninggal sayyidnya, walaupun lahir ia kandungan sebelum meninggal sayyidnya. Dia mudabbarkan budak hamil, kalau saya meninggal kamu merdeka. Dia enggak singgung kandungan budaknya. Kemudian setelah 9 bulan lahirlah kandungannya, maka anaknya juga jadi mudabbar. Kemudian lahir lagi, anak itu juga mudabbar. Mudabbar enggak? Tidak. Nah, anak kedua tidak mudabbar karena dia enggak masuk waktu ucapan tadbir, dia enggak ada waktu itu. Nah, jadi mudabbar hanya yang dalam kandungannya saja. Nah, kalau mudabbar pula berarti kesimpulannya anak mudabbar semuanya mudabbar. Salah. Anak ini mudabbar kebetulan ibunya dimudabbarkan, dia ada dalam perut ibunya. Tapi kalau dikecualikan boleh. Kamu mudabbar kecuali anakmu. Kemana lah ini kembali? La yasbutut tadbir in abtala qabla infisalihi tadbiroha. Tidak tetap tadbir jika dia membatalkan sebelum lahirnya anak akan tadbirnya budak wanita. Jika dia batalkan sebelum lahirnya anak akan pentadbirannya budak wanita. Bagaimana cara membatalkannya? Dan cara dia jual, dia mudabbarkan budak dia wanita yang sedang hamil, budak wanitanya yang sedang hamil. Setelah dia jual 5 hari setelahnya dia beli, kemudian jadilah budak wanita ini kembali menjadi budak tulen. Setelah itu lahirlah anaknya, maka anak dari budak mudabbarah itu tetap budak tulen, tidak jadi mudabbar karena at-tabi'u tabi', dia ikut maknya. Wal mudabbaru ka'abdin fi hayatis sayyid, budak mudabbar itu sama dengan budak tulen selagi hidup sayyid, nggak ada bedanya. Bisa dijual, bisa dihibah, bisa diwakaf, dipekerjakan, digauli, nggak ada beda sama sekali. Wa yasihu tadbiru mukatabin, sama tadbir budak mukatab. Apa itu mukatab? Budak yang menebus diri.
Begitu juga sebaliknya, memukatab budak mudabbar. Kamu kan sudah saya bilang, kamu merdeka setelah saya meninggal. Kayaknya usia saya dipanjang dari kamu. Nah, nggak bakalan kamu bisa merdeka kalau nunggu saya mati. Bagaimana kira-kira kalau kamu cari uang sekian kamu merdeka? Berubahlah statusnya kepada mukatab. Lalu ternyata meninggal sayyidnya sebelum lunas tagihannya, maka budak itu jadi merdeka lagi. Jadi mudabbarnya tetap. Nah, mudabbarnya tetap. Kalau sekiranya lunas setoran sebelum sayyid meninggal, maka mukatabnya tetap. Jadi boleh budak mukatab dimudabbarkan, budak mudabbar dimukatabkan. Mana yang duluan, itulah yang jadi. Nah, kama yasihu, sebagaimana mentaklik kemerdekaan mukatab. Sebagaimana sah hukumnya mentaklik kemerdekaan mukatab. Jadi, kalau kamu dapat uang sekian, kamu merdeka. Dari cicil, kata dia, kalau kamu hafal Quran, kamu merdeka. Akhirnya ada dua sifat, menebus uang juga, hafal Quran juga. Kemudian budak ni fokus saja ngafal dia. Ternyata dia bisa cepat menghafal daripada bayar setoran uang, maka dia merdeka dengan husulil mu'allaq alaihi. Hasilnya sesuatu yang dikaitkan atas kemerdekaannya. Wa yusaddaqul mudabbaru biyaminin, dibenarkan budak mudabbar dengan sumpahnya. Ketika Said meninggal, apa kata budak? Hore, saya merdeka, saya merdeka. Kata keluarganya, merdeka apaan kamu? Siapa merdeka kan? Said ini sebelum dia meninggal dia pernah ngomong, saya akan merdeka kalau dia meninggal. Ahli warisnya komplit, gak terima, dibawa ke pengadilan, maka dia cukup disumpahkan bima wujidama, pada sesuatu yang ditemukan bersamanya budak mudabbar. Fima wujidama, pada sesuatu yang ditemukan bersamanya mudabbar. Nah, fima dibenarkan pada barang-barang yang didapati bersamanya mudabbar. Apa saja? Maaf, salah. Bukan dipersengketakan mudabbarnya, tapi yang dipersengketakan barang yang ada bersamanya. Nah, barang-barangnya. Ketika Said meninggal, keluarga tahu, keluarga semua tahu budak itu sudah mudabbar, dan keluarga juga sudah hitung budak itu bisa merdeka total karena Said meninggalkan harta yang cukup banyak. Tapi permasalahannya, pada budak itu ada barang-barang, ada pakaian, dia pakai jam tangan, pakai cincin, udah pakai pula handphone. Nah, kata ahli waris, sebelum kamu keluar dari rumah ini menjadi orang merdeka, coba barang-barang yang kamu pakai itu kamu tinggalkan. Tentu ada yang nggak boleh ditinggalkan. Nah, lepaskan antingmu, itu kalau budak perempuan, kalungmu, cincinmu, jam tanganmu. Kata budak itu, kasabtu ba'dal maut, ini aku dapatkan setelah mati. Ini aku usahakan setelah mati. Mati siapa? Mati siapa? Mati majikannya, mati dia. Ini aku dapatkan setelah aku mati. Nggak mungkin lagi mati dia usaha. Ini saya usahakan setelah majikan mati. Itu bahasa Minang sebetulnya. Maksudnya dimusyawarahkan, diadili. Kemudian barang-barang yang dipakai oleh budak itu diminta oleh ahli waris. Kata budak, ini saya dapat setelah saya merdeka. Setelah saya merdeka, setelah saya meninggal. Kata ahli waris, bal qoblah, bahkan sebelumnya.
Mana pula, masa selama 40 hari kamu dah beli gelang? Itu ayah kami itu yang memakaikan sama kamu. Maka terjadilah persengketaan, dibenarkanlah budak mudabbar. Artinya dia sebetulnya bukan budak lagi, tapi tetap disebut budak mudabbar. Ini namanya i'tibar makana. Kenapa dibenarkan? Li'anna al-yada lahu, karena yad miliknya. Titik. Budak mudabbar sudah. Umul walad walad belum? Hah? Budak muba'ad sudah. Sekarang budak kitabah, budak mukatab. Al-kitabatu syar'an aqdu itskin bilafziha mu'allakin bimalin munajjamin binajmaini fa'aksar. Kitabah sunnatun, itu hukumnya sunnah. Kitabah itu hukumnya sunnah. Titik. Syar'an, kitabah menurut syara' adalah akad memerdekakan dengan lafaznya, memerdekakan yang dikaitkan dengan harta, munajjamin yang distorkan, bin najmaini dengan 2 kali setoran atau lebih. Nah, kitabah menurut syara' adalah akad memerdekakan dengan lafaznya, memerdekakan anta hurun aqtaqtuka, tapi ditaklid dengan harta. Jika kamu bisa mendapatkan harta munajjamin yang distorkan dengan 2 setoran atau lebih, wahiyah sunnah, dan hukumnya sunat bukan wajib. Wa in talabah raqiqu, walaupun meminta akannya kitabah oleh budak, sama dengan tadbir, sama-sama sunnah. 6. Kamu merdeka kalau kamu dapat uang 100 juta, dibayar 2 kali cicilan. Jadi syarat minimalnya itu 2 kali cicilan minimal. Boleh 3, boleh 4, boleh 5. Nggak boleh yang bayar sekaligus, itu nggak boleh. Minimal 2 kali cicilan. Nah, itu hukumnya sunnah. Kapan sunnahnya? Bi talabi abdin aminin muqtasibin, dengan permintaan budak yang dipercaya, yang bisa berusaha. Jangan budak yang enggak terpercaya, dia minta akad kitabah, tujuannya dia bisa keluar usaha, ternyata dia sudah hilang, tanya sampai di mana. Enggak boleh. Budak ini jujur, kemudian jujur iya, tapi sudah tua, jangan diakadkan kitabah. Budak cacat, jangan akad kitabah. Ini akad kitabah sama budak buta, kapan lunasnya? Maka jangan diakad kitabah, enggak perlu. Lebih baik dia menjadi budak, itu lebih terjamin rezekinya, karena ada yang wajib menafkahinya. Muktasibin, yang bisa berusaha, bima yafi mu'natahu, dengan sesuatu yang bisa mencukupi biayanya budak, artinya biaya hidup, wa nujumahu, dan setorannya budak. Fa in fuqidatis syurutu, maka jika tidak ditemukan syarat-syaratnya, enggak ada satupun syarat, mampu berusaha tidak, budaknya enggak percaya juga, budaknya enggak minta juga, budaknya enggak bisa dipercaya, usaha enggak pandai, kemudian dia enggak minta juga, tapi saidnya memberikan kitabah sama dia, atau salah satunya enggak ada, permintaan ada, terpercaya juga, tapi budak cacat. Permintaan ada, budaknya bisa berusaha, tapi kagak terpercaya. Budaknya terpercaya, bisa berusaha, tapi enggak minta. Pamubaha, maka dianya kitabah hukumnya mubah. Maka dianya kata kitabah hukumnya mubah.
Wa surita fi sihhatiha lafzan yushiru biha, dan disyaratkan untuk sahnya kitabah akan lafaz yang memberitahukan ia lafaz dengannya kitabah. Jadi harus ada lafaz yang memberitahukan bahasanya Said sedang akad kitabah dengan budaknya. Bismillah. Ijaban, ijab, contohnya katabtuka, aku akad kitabah kamu, atau anta mukatab, ala kadza, di atas sekian, seperti 100, munajjaman, akadan dicicil, ma'a kaulihi, beserta perkataannya seseorang, idza addaitahu fa anta hurun, apabila kamu telah melunasinya, kamu merdeka. Itu lafaz pertama dikeluarkan oleh Sayyid. Kemudian ada qabul dari budak, qabiltu dzalik, aku terima tantangan itu. Wasyurita fiha iwadun, dan disyaratkan padanya kitabah akan ada iwad, ada imbalan, min dainin, berupa hutang yang akan dilunasi, atau manfaat. Boleh manfaat. Kalau kamu berhasil membangun satu rumah ini, kamu bisa merdeka. Berarti manfaatnya yang kita gunakan. Muajjal, yang diberikan jangka waktu, liyuhsilahu atau liyahsulahu, supaya menghasilkan ia budak akannya imbalan, wa yuaddihi, dan membayarkan ia budak akannya imbalan, munajjamun, imbalan yang dicicil, binajmaini, dengan 2 kali angsuran, fa aksara, atau lebih. Jadi harus ada akad, ijab qabul, kemudian harus ada iwad, imbalan yang akan dibayarkan oleh budak kepada majikannya. Imbalan itu harus dicicil, harus tempo, nggak boleh tunai. Kemudian harus dicicil minimal 2 kali setoran. Kama jara alaihi aksarus sahabah, sebagaimana melakukan di atasnya oleh kebanyakan sahabat ridwanullahi alaihim. Walau fi muba'ad, walaupun ada ia kitabah pada budak muba'ad, jatah dia pada budak itu cuma 1/4. Ya, yang 1/4 itu boleh dibuat kitabah. Ma'abayani qadrihi, serta menjelaskan kadarnya iwad, serta menjelaskan kadarnya imbalan. Kemudian wasifati, dan sifatnya. Oh, kadarnya misalnya 50.000. Sifatnya apa? Juta rupiah, juta ringgit, juta dolar. Kemudian menjelaskan adadin nujum, jumlah setoran. Kemudian kisti kulli najmin, nilai bayaran setiap setoran. Kisti kulli najmin, persentase, artinya nilai bayaran setiap setoran. Contoh, kamu merdeka kalau kamu bisa setorkan uang senilai 500 juta dengan 5 kali cicilan setiap 3 bulan, setiap cicilan 100 juta. Itu harus jelas. Rupiah, jangan lupa rupiahnya, karena itu termasuk sifatnya. Walazima sayyidan, dan wajib kepada sayyid, fi kitabatin sahihah, di dalam kitabah yang sah, qabla itskin, sebelum dimerdekakan. Apa yang wajib? Hattu mutamawwalin min, mengurangi senilai yang berharga darinya imbalan.
Nah, senilai yang berharga darinya imbalan. Tadi bayarnya berapa? 500 juta. Maka dari 500 juta itu harus dia kurangi sedikit. Misalnya di pembayaran terakhir dia berikan 100 juta. Said, alhamdulillah nih, setoran terakhir saya 100 juta akhir. Maka Said harus keluarkan senilai berharga kepada budak itu. Misalnya 1 juta, 2 juta, 50 juta, atau 10 juta. Nih, saya kembalikan 10 juta untuk kamu bikin modal. Itu hukumnya wajib. Atau dikurangi. Boleh dengan cara dikembalikan, boleh dengan cara dikurangi. Kata Said, setoran terakhir enggak perlu 1 juta, cukup 75 saja. Itu boleh. Dalilnya mana? Firman Allah yang berbunyi, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, berikan olehmu wahai para majikan kepada mereka budak mukatabmu dari harta Allah yang telah dia berikan sama kamu. An-Nur ayat 33. Fussiral ita'u bima dzukir, ditafsirkanlah memberi pada ayat tersebut dengan yang telah disebutkan tadi, yaitu dengan cara mengurangi cicilan. Li'anal qasda minhu al-i'anatu 'alal itski, karena sesungguhnya maksud daripada memberi itu membantu atas kemerdekaannya. Wa kaunuhu rubu'an, keadaannya pengurangan. Astagfirullah, lebar pohonnya. Nanti diedit. Gempa. Kaunuhu, keadaannya pengurangan rubu'an 1/4. Berarti 500 juta dikurangi 1 juta, 125 juta, atau 1/7. 1/7 aula, itu lebih bagus. Nah, itu lebih bagus. Wala yafsakhuha, dan tidak memfasakh ia sayyid akannya kitabah. Artinya yajuzu fasakhu sayyid al-kitabah, jangan lihat yajuzunya saja tapi lihat la-nya. Tidak boleh fasakh, tidak boleh memfasakh oleh sayyid akan akad kitabah, kecuali in ajaza mukatabun an adain, jika tidak mampu oleh budak mukatab dari membayar indal, baca indal mahilli, jatuh waktu, jatuh tempo. Kalau mahalli tempat, ini waktu isim zaman nih, mahilli ketika jatuh tempo datang. Li najmin, tidak mampu membayar 1 setoran, atau ba'di, sebahagiannya setoran. Sudah kita kasih waktu kamu bayar setiap 3 bulan senilai 100 juta, ternyata dia dapatkan 0 rupiah, atau dia dapat cuma 75 juta. Kita katakan oke, saya kasih masuk 3 bulan lagi. 3 bulan ke depan kamu tutupi kekurangan yang 25 juta sekarang, sehingga 3 bulan ke depan kamu bayar 125. Ternyata cuma dapat 25. 100-nya malah yang hilang. Kalau gitu kamu pulang saja ke rumah, nggak usah lagi jadi mukatab. Nah, kita lihat bentuknya dah runcing semuanya. Kemarin tu jadi budak lumayan ganteng dia. Ini dah gelap dia gara-gara cari uang. Tanya, di mana kamu dapat uang? Macam-macam. Kadang-kadang ngamen, kadang-kadang ngumpulin tong sampah, kadang-kadang ngaduk semen. Kata Said, kasihan saya sama kamu. Kamu jadi budak saya aja lah. Sehat, nggak kena sinar matahari, kerja cuma nyapu-nyapu rumah.
Kata budaknya, kalau Said kasihan kenapa nggak dimerdekain saja? Nah, itu kan gara-gara dibayar merdekanya. Kata majikan, kamu kan saya beli dulu, bukan gratis. Nah, debat lah orang itu. Itu boleh. Atau alasan kedua, imtana'anhu, enggan ia budak darinya melunasi. Ketika demikian apa? Demikian apa? Jatuh waktu tempo, ma'al kudrati alaih, beserta mampu di atasnya. Banyak uang dia dapat, tapi nggak mau ngasihkan sama majikannya. Itu juga boleh difasah. Awaba inda dzalik, atau hilang ia budak ketika itu. Pasti waktu tempo dia nggak ada di tempat. Wa in hadara ma'lu, walaupun hadir hartanya. Pasti tagih setorannya, kedainya tutup, anak buahnya libur. Nah, kalau begitu kembalikan sajalah budak itu ke pangkuanmu. Maka bukan budak saja yang kembali ke pangkuanmu, harta budakmu pun jadi milikmu. Kenapa? Karena dia enggan, karena dia tidak tepat janji. Au kanat ghaibatul mukatab duna masafatil qasri, atau walaupun adalah menghilangnya mukatab di bawah jarak qasar salat. Falahu fasukha, boleh baginya sayyid memfasahnya kitabah binafsih, dengan sendirinya sayyid, atau boleh juga di hadapan hakim, mata sya'a, kapan saja sayyid mau. Kenapa boleh? Li ta'azzuril iwadhi alaih, karena dia berhalangan, karena dia terhalang mendapatkan iwad atasnya budak. Walaysa lil hakimi al-ada'u min malil mukatab al-ghaib, tidak boleh bagi hakim membayar nujum kitabah, membayar setoran kitabah dari harta mukatab yang ghaib. Jadi nggak bisa disamakan hukum dengan pembahasan yang telah lalu. Ketika ada orang berhutang dan dia sudah resmi berhutang dengan ada saksi, tapi dia pergi nggak di tempat, maka hakim boleh menjual harta dia yang hadir untuk pelunasan hutangnya. Apakah hal ini berlaku kepada hutang mukatab, setoran kitabah yang tidak dilunasi ketika dia tidak ada di tempat? Jawabannya tidak. Walahu ailil mukatabi faskhun, boleh bagi mukatab memfasah. Kalau mukatab boleh fasah, dia mampu boleh memfasah, dia nggak mampu apalagi. Ini disebut dengan akad lazim min jihati sayyid wa jaiz min jihati al-mukatab. Ada disebut akad lazim min tarafain, lazim dari kedua belah pihak, yaitu akad sewa menyewa. Yang menyewa tidak bisa membatalkan sebelum habis waktunya, yang menyewakan juga tidak boleh. Ada lazim min taraf, jaiz min tarafin akhar. Ini akad kitabah. Si Said nggak boleh membatalkan sewenang-wenang kecuali ada uzur. Sementara mukatab boleh membatalkan kapan dia mau. Dia pikir-pikir, kalau saya merdeka nanti, saya wajib sholat jamaah, saya wajib Jumat, saya wajib perang, saya wajib apa lagi? Banyak yang wajib kalau dia merdeka. Tapi kalau saya budak kan nggak wajib sholat Jumat. Siapa yang sholat Jumat itu paling malas. Akhirnya dia nggak mau jadi orang merdeka. Nah itu boleh, alasan apapun boleh. Nah, sama dengan rohan, gadai, dan nisbah kepada murtahin. Nah, sama dengan barang gadaian, nisbah kepada murtahin, bukan pada rahin, tapi murtahin. Siapa murtahin? Orang yang menerima gadai. Orang menggadai nggak boleh membatalkan. Saya batalkan gadai pada barang itu, nggak boleh. Tapi kalau orang menerima gadai ini,
barang kamu gadang ke saya, pakailah. Ini saya batalkan barang jaminannya, nggak perlu pakai jaminan hutang saya. Boleh pihak murtahin, pihak roin nggak boleh. Falahu, kalau begitu adanya, maka boleh bagi mukatab meninggalkan membayar dan memfasah kitabah, walaupun bersamanya ada wafat uang pelunasannya. Walaupun bersama dia ada uang pelunasannya, tapi dia nggak mau jadi orang merdeka. Titik. Wa hurima alaihi tamattu'un bi mukatabatin, diharamkan terhadap sayyid bertamattu' dengan budak mukatabahnya, dengan budak wanita yang dia akad kitabah. Kenapa hukumnya haram? Likhtilali milki, karena sudah cedera hak miliknya sayyid. Budak mukatabah itu hak milikmu ada sama dia, tapi hak milikmu sudah cedera, sudah ada di ujung tanduk. Nah, wa yajibu biwad'ihi laha mahrun la haddun. Wajib dengan sebab menggaulinya sayyid baginya budak mukatabah. Apa yang wajib? Mahrun, bayar mahar. Dia wajib membayar mahar misil kepada mukatabahnya, tidak wajib had. Kenapa tidak wajib had? Idrakul hudud bisubhat li subhatil mil, karena masih ada subhat milik di situ. Bagaimana status anak? Wal waladu hur, anaknya statusnya merdeka. Walahu, boleh baginya, artinya mukatab, syira'u imain, membeli budak wanita. Budak mukatab ini sudah lepas di bawah kontrol sayyid, dia bisa berdagang, dia bisa berusaha, maka dia boleh membeli budak-budak wanita untuk diperdagangkan, tapi tidak boleh untuk dinikahi, tazawud. Nah, tidak tazawud kecuali dengan izin sayyidnya. Tidak juga tasarrin, bergundi. Nah, membeli budak wanita untuk diperdagangkan, tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah kecuali dengan izin sayyid. Tidak boleh tasarrin, bukan menikah, tapi membeli budak wanita untuk digauli. Kenapa tidak boleh? Karena di situ mengganggu setoran kepada majikannya. Kalau dia menikah, berarti dia setorannya dua. Pertama, setoran kewajiban sama istri, juga setoran kewajiban kepada majikan. Maka bergantung pada izin sayyid. Walau biizni. Nah, tidak boleh tasarin walaupun dengan izinnya sayyid. Kenapa tidak boleh? Menikah kenapa boleh? Bergundi kenapa enggak boleh? Karena kalau menikah, budak sah menikah. Tapi kalau membeli budak wanita dan digauli, budak belum boleh. Kenapa belum boleh? Karena dia belum punya status kemerdekaan yang sempurna. Ada bahasa budak punya budak wanita? Hah? Enggak ada itu. Nah, sementara dia masih status budak dikit. Oleh sebab itu, wala tasarrin, dia tidak boleh bergundi, dia tidak boleh membeli budak wanita untuk digauli walaupun dengan izin sayyid. Maksudnya apa? Tidak boleh menggauli budak wanita yang dimilikinya. Tidak boleh menggauli budak wanita yang dimilikinya. Wa ma waqa'a li syaikhaini fi mawdi'in mimma yaqtadi jawazahu bil izni mabniun 'ala dhaif. Ma waqa'a, ini menurut penelitian Imam Zainuddin Al-Malibari, pendapat yang terjadi bagi syaikhain Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Di mana itu? Fi mawdi'in, ada di satu tempat. Kalau kalian baca karangan Imam Nawawi, Imam Rafi'i, itu akan ketemu pendapat Imam Nawawi, pendapat Imam Rafi'i, mimma yaqtadi jawazahu, dari pendapat yang bermaksud, yang berkeinginan, yang bertujuan membolehkannya hal tersebut,
yang penting ada izin Sayyid, mabniyun ala dhaif, pendapat itu didasari kepada pendapat dhaif. Apa pendapat dhaifnya? Annal kinna ghairal mukatab yumliku bitamlikis sayyid. Sesungguhnya budak tulen selain mukatab, dia bisa memiliki dengan dipermilikkan oleh sayyidnya. Itu pendapat dhaif. Budak tulen selain mukatab, dia bisa memiliki sesuatu dengan dipermilikkan atau dengan dikasih oleh sayyidnya. Qala Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, wa yazharu, dan jelas sekali, annahu laisa lahu istimta', sesungguhnya budak mukatab tidak boleh baginya budak mukatab bersenang-senang dengan budak wanita yang dia beli, bima dunal wat'i aidan, dengan sesuatu selain watok juga. Dia bukan hanya menggauli budak wanita saja yang tidak boleh dilakukan, tapi menciumnya juga enggak boleh, memeluknya juga enggak boleh. Wajizul mukatab bai'un wa syira'un, boleh bagi mukatab menjual, boleh bagi mukatab membeli, boleh menyewakan. Yang penting sesuatu akad yang menghasilkan uang. Tidak boleh hibah, tidak boleh sedekah, tidak boleh menghutangkan, kecuali dengan izin sayyidnya, karena dia masih terlilit hutang. Siapa? Antum siapa? Antum dah pernah saya kasih tahu nggak boleh izin? Hah? Sudah? Dah belum? Catat terakhir hari ini 5 menit. Apa yang mereka makan sehingga berak setiap jam? Nanya, lanjut. Allah, Faraon. Masih panjang ya? Laukala sayyidu, jikalau berkata seorang sayyid ba'da qabdi al-mala, ini kasus lagi, ini persengketaan lagi. Jikalau berkata oleh seorang sayyid setelah menerimanya sayyid akan harta, sudah lunas 500 juta sudah diterima, apa kata sayyid? Kuntu fasakhtul kitabah, aku dulu sudah mempasah kitabah. Kan pernah kamu bayaran kedua macet, ingat nggak? Nah, waktu itu saya pasah kitabah. Pak angkaral mukatabu, mengingkari oleh mukatab. Mana ada? Kalau fasa ngomonglah sama saya. Kalau fasa nggak mungkin lunas saya bayar. Suddiqa biyamini, dibenarkanlah si mukatab dengan sumpahnya, karena hukum asal al-adam. Wala sayyid bayinah, terhadap sayyid boleh menghadirkan saksi. Kalau ada saksi, sayyid menang. Kalau sayyid enggak ada saksi, mukatab menang. Walau qala katabtuka wa ana sabiyun, jikalau berkata ya sayyid, aku akad kitabah dengan kamu waktu itu sama si anak-anak. Ini kata sayyid. Fa angkaral mukatab, lalu mengingkari oleh budak mukatab. Hulifa sayyid, disumpahkanlah sayyid. In urifa lahu dzalik, jika diketahui baginya saya akan demikian. Memang sayyidnya masih muda sih. Nah, atau sayyidnya memang ada riwayat gila.
atau sayyidnya ada riwayat bangkrut. Wa illa jika tidak, maka disumpahkan mukatab. Kenapa? Hukum asal adamu madda'ahu sayyid, tidak adanya sesuatu yang menuduhkan akannya oleh sayyid. Habis masalah budak mukatab, tinggal budak umul walad. Idza ahbala hurun amatah, apabila menghamili oleh orang merdeka amatahu akan budak wanitanya. Siapa hurun maksudnya? Hurun maksudnya man lahu fiha milkun, seseorang yang baginya padanya budak wanita itu dah hak milik, walaupun sedikit. Seperti yang dikatakan tadi, budak milik bersama. Walau kanat muzawwajah, walaupun ada ia budak yang dihamili itu sudah dikawinkan sama budak lain, atau sudah dikawinkan dengan orang merdeka yang lain, arti budak itu statusnya istri orang, digauli, dihamili. Atau mahramah, atau ada ia budak wanita itu mahramnya, saudarinya sendiri budaknya, dia gauli. Nah, la belum ada jawabnya itu. La in ahbala amata tarikata madin. Tidak kalau dia hamili budak wanita peninggalan orang berhutang dari waris yang miskin. Nah, harta peninggalan dari mayit yang punya hutang yang warisnya miskin. Kalau itu enggak. Setelah dihamili fawaladat, lahir ia budak wanita, melahirkan ia budak wanita hayyan akan anak yang hidup, au mayyitan atau anak yang mati, au mudghatan musawwaratan atau segumpal daging yang sudah berbentuk, bisyai'in dengan sedikit daripada penciptaan manusia, utiqat atau ataqat bimautih, merdeka ia budak yang dihamili tersebut dengan sebab meninggalnya sayyid. Merdekanya dari mana? Roksil mal. Nah, roksil mal artinya seberapa ada. Merdeka mutlak beda sama mudabbar. Dia merdeka kalau nilainya sepertiga harta, itu namanya sulusul mal. Kalau roksil mal itu merdeka total. Apakah harta kekayaan satu-satunya budak itu tetap merdeka? Nggak dihitung apakah sepertiga nilainya, 2/3 nilainya, satu-satu kekayaannya memang budak itu, pokoknya mereka semuanya. Ini keistimewaan umul walad daripada mudabbar. Muqaddaman ala duyun, diutamakan dari hutang. Kata penagih, kamu nggak bisa merdeka, majikan kamu mau hutang sama saya, maka umul walad itu meninggal sayyidnya, dia langsung boleh pulang, nggak perlu nunggu penghitungan warisan, kecuali dia nunggu dapat jatah. Nah, itu baru boleh dia tunggu. Kalau mau dikasih misalnya itu nggak apa-apa, dia langsung merdeka. Dan diutamakan dari wasiat, walaupun dia hamil di waktu sakarat majikannya, walaupun dia hamil fi maradih mautih, nah di waktu sakit majikannya, kala kawaladiha alhasili binikahin au zina ba'da wad'iha waladan lisayyid. Sama hukumnya dengan anaknya mustauladah. Sama hukumnya dengan anaknya mustauladah yang hasil dengan hubungan nikah, yang hasil dengan hubungan zina, setelah melahirkannya mustauladah akan anak sayyidnya.
Maka sesungguhnya anaknya mustauladah merdeka dari ra'sil mal dengan meninggalnya sayyid. Wa in kanat ummuhu qabla zalik, walaupun ada ia, walaupun adalah ummuhu ibunya sebelum demikian, walaupun adalah ibunya, wa in matat ummuhu, wa in matat ummuhu qabla zalik, walaupun meninggal ibunya anak mustauladah sebelum demikian mati sayyid. Nah, sebelum demikian mati sayyid. Contoh. Nah, siapa mau dicontohkan? Jangan antum lah. Nah, hari ini nggak ada budak. Joker. Dia beli seorang budak wanita. Setelah dia beli, dia gauli. Setelah digauli, lahir anak. Kemudian si Joker menikahkan budak wanitanya dengan laki-laki lain. Sudah? Kemudian lahirlah anak daripada pernikahan tersebut. Anak 1, anak 2, anak 3, anak 5. Setelah itu meninggal si Joker. Maka ibunya budak itu merdeka dan 5 anaknya ikut merdeka. Beda sama mudabbar. Nah, mudabbar yang merdeka hanya dia sama kandungan yang ada dalam perutnya ketika dia dimudabbarkan. Anak setelahnya mereka tidak. Kalau ummul walad tidak. Anaknya ummul walad yang lahir setelah dia lahirin anak sayyid merdeka. Tapi kalau ummul walad ini nikah sama yang lain, lahir anak 1, lahir anak 2, kemudian dipanggil oleh majikannya ke rumah nyapu-nyapu, kemudian digauli oleh majikannya, lahir anak majikannya, kemudian lahir anak dia yang ketiga dari majikannya, 4, 5 dari suaminya. Nah, ini yang di tengah anak majikannya. Merdeka enggak? Merdeka. Ini anak kawin sebelumnya. Budak? Budak. Karena hasil perkawinan budak. Itu sebabnya haram nikah dengan budak. Anak 4, 5 budak? Budak? Budak. Ya budak. Sama dengan maknya. Nah, ketika si Jokernya mati, maknya merdeka, anak 4, 5 baru ikut. Anak 1, 2 tidak. Itu maknanya waladiha sama merdeka dengan anaknya yang hasil dengan nikah, yang hasil dengan zina setelah melahirkannya ummul walad anak sayyid. Maka semuanya itu mereka daripada ra'sil mal dengan sebab matinya sayyid, walaupun ibunya mati sebelum demikian sayyid. Ternyata setelah dia melahirkan anak kelima, ibunya meninggal. Anaknya statusnya apa? Tetap budak. Setelah meninggal ibunya, meninggallah majikan ibunya. Setelah itu baru menikah. Merdeka anaknya. Naam. Walahu watu ummi waladin, boleh bagi seseorang menggauli ummi walad. Boleh baginya seseorang menggauli ummi walad. Dia gauli budaknya, lahir anak. Maka budak jadi muwalad, digauli lagi, lahir lagi, tetap boleh. Ijma' ulama. Dan boleh juga min istikhdamnya, minta pelayanan kepadanya. Boleh juga ijaratuha, menyewakannya. Wa kaza tazwijuha, boleh juga mengawinkannya dengan tanpa izinnya. Jadi yang enggak boleh pada ummu walad cuma satu, la tamlikuha, tidak boleh menjadikan milik orang lain, tidak boleh mempermilikkannya ummul walad li ghairihi, kepada orang lain, apakah dengan cara dijual atau dengan cara hibah. Fa yahrumu dzalik wala yasihhu, haram hukumnya demikian, menghibahnya, menjualnya, dan hukumnya tidak sah. Jadi haram dan tidak sah. Begitu juga menggadaikannya.
Begitu juga menggadaikannya. Kawaladiha, sama hukumnya juga dengan anak-anaknya umul walad yang mengikut baginya umul walad. Itu seperti contoh tadi, dia lahiran anak pertama dari hasil sayyid, jadilah dia umul walad, kemudian dikawinkan dengan suami yang lain, lahir 5 anak. 5 anak ini hukumnya sama dengan umul walad. Maka anak yang 5 ini tidak boleh dihibah, tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan. Nah, sama dengan anak-anaknya umul walad yang mengikuti baginya umul walad dalam kemerdekaan yang mati syahid. Maka tidak sah mempermilikkannya anak-anak kepada orang lain, kal ummi, sama dengan maknya. Bal law hakama bi qadin, bahkan walaupun memutuskan hukum dengannya tamlik oleh qadi, bahkan walaupun memutuskan hukum dengannya tamlik oleh qadi. Ada qadi yang enggak belajar, anak umul walad itu dibikin tamlik, boleh katanya dijual, boleh katanya dihibahkan. Naqadha, batal ia hukum qadi alama, sesuai dengan pendapat hakahu, yang menceritakan akannya pendapat oleh Imam Ar-Ruyani daripada murid-murid Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa tasihu kitabatuha wa bai'uha min nafsiha, sah mengkitabahnya budak umul walad. Nah, umul walad itu bisa dikitabah. Kalau kamu tunggu-tunggu saya mati, kamu kayak enggak akan merdeka-merdeka. Boleh kamu cari uang sekian, kamu setorkan, kamu merdeka. Boleh. Boleh juga menjualnya umul walad kepada dirinya sendiri. Saya jual dirimu kepada kamu. Itu sama saja dengan kitabah. Titik. Akhirnya meninggallah si sayyid. Setelah meninggal si sayyid, terjadilah persengketaan antara ahli waris dengan umul walad. Apa yang disengketakan? Barang-barang yang ada sama umul walad. Gitu ya kasusnya. Nah, sama dengan mudabbar tadi. Meninggallah sayyid, merdekalah mudabbar. Terjadi kasus sengketa barang-barang yang ada pada diri mudabbar, dibenarkan si mudabbar. Sekarang dengan umul walad. Walau idda'a warasatu sayyidiha malan lahu biyadiha qabla mautihi fada'at talafahu ay qabla al-mauti suddiqat biyaminiha. Jikalau menuduh oleh ahli waris sayyidnya umul walad, jikalau menuduh oleh ahli waris sayyidnya umul walad, apa yang dituduh? Malan, akan harta, lahu, miliknya sayyid, biyadiha, di tangannya umul walad. Kata anak-anaknya, bapak kami itu pernah kasih kamu cincin. Mana cincinnya? Sebelum dia meninggal, kan pernah ngasih sama kamu. Bukan dikasih dalam artian dikasih, tapi dihiasi sama dirimu sebelum meninggalnya. Padahal menuduh ia umil walad, talafau, dah hilang. Nah, qoblal mauti, sebelum meninggal. Sebelum meninggal dah hilang cincin itu. Sudikat, dibenarkan ia umil walad dengan sumpahnya. Sebenarnya mengutip akannya pendapat oleh Imam Azra'i. Wa inid da'at talafau ba'dahu, maka jika menuduhkan ia umil walad akan hilangnya barang-barang setelahnya meninggal, lam tusaddaq fihi, tidak dibenarkan ia umil walad padanya tuduhan hilang. Sebagaimana mengatakan akannya pendapat oleh Syekhuna rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, rahmat yang luas. Wa aftal qadi, memfatwakan oleh Qadi Husain fiman, tentang seseorang aqarra biwat'i amatih, dia pernah mengaku dengan menggauli budak wanitanya. Nah, ada seseorang mengakui, saya sudah menggauli budak wanita saya. Pada
lalu menuduhkan ia budak wanita annaha asqatat minhu, sesungguhnya budak wanita telah tergugur, telah menggugurkan, maksudnya telah keguguran. Dia menggugurkan seolah-olah sengaja. Asqatat telah keguguran darinya kandungan ma tasiru bi ummu waladin, sesuatu yang jadi dengannya sesuatu oleh ummu walad. Tasiru bi umma waladin, yang jadi ia budak dengannya sesuatu ummu walad. Saya dipahami? Apa sesuatu yang bisa menjadikan budak ummu walad? Minimalnya mudghah zaharat fihi khalqu adami, segumpal daging yang sudah nampak bentuk manusianya. Kan sesuai itu. Nah, sesuai. Majikannya ada meninggal nih. Kemudian ada dua orang mengatakan, saya pernah dengar kawan saya meninggal ini, katanya dia pernah menggauli budak wanitanya. Jangan-jangan budak wanita umul walad. Panggil budaknya. Kamu kesini. Nah, kamu pernah digauli oleh majikanmu? Pernah? Berarti kamu umul walad? Iya. Mana anaknya? Saya keguguran. Apa yang kamu gugurkan? Darah? Segumpal darah atau segumpal daging? Kata budak wanita itu, saya sudah keguguran satu janin yang sudah nampak bentuk manusianya. Artinya saya dengan melahirkan itu, dengan keguguran itu berstatus ummu walad, karena anaknya nggak ada. Apa fatwa Syekhuna tentang hal itu? Apa fatwa Qadhi Husain? Apa fatwanya? Bi annaha tusaddaku, sesungguhnya budak wanita akan dibenarkan in amkana dzalik, jika memungkinkan hal tersebut. Jika memungkinkan hal tersebut dengan perhitungan-perhitungan kapan dia mengaku, kapan Saidnya meninggal, kapan dia keguguran. Katanya dia baru menggauli 2 bulan yang lalu, sementara dia sudah meninggal, nggak mungkin keguguran. Nah, nggak mungkin keguguran, berarti udah masih ada di dalam. Kalau masih ada di dalam dan dia meninggal dan dia sedang hamil, maka dia bukan umul wala, itu umul hamal namanya. Nah, kalau umul hamal nggak ada hukumnya, dia tetap budak tulain. Bisa dipahami? Nah, biyaminiha, dengan sumpahnya budak wanita. Faiza mata ataqat, apabila meninggal ia sayyid, merdeka ia budak wanita. A'takanallahu minan nar, semoga memerdekakan akan kita oleh Allah dari api neraka. Wa hasyarana, dan semoga mengumpulkan ia Allah akan kita fi zumratil muqarrabin, di dalam kelompok orang-orang yang dekat kepada Allah, al-akhyar, orang-orang pilihan, al-abrar, orang-orang baik. Wa askanana, semoga Allah tempatkan kita al-firdaus min daril qarar, dari kampung keabadian, kampung tetap. Wa manna alaina, semoga Allah memberikan nikmat kepada kita bi hadzal ta'lif, pada ini karangan, wa ghairihi, dan karangan-karangan yang lainnya, bi qabulihi, dengan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kitab ini sudah dikabul oleh Allah dengan bukti sampai hari ini masih dimanfaatkan. Wa umumin nafi bihi, semoga umum manfaat dengannya. Bayangkan karangan ini di India, di Malabar kata orang kitab, Malabar kata orang restoran, sampai ke Indonesia. Wabil ikhlasi fihi, dengan ikhlas padanya. Liyakuna, supaya adalah kitab ini zakhiratan li, sebagai amal simpalan bagiku. Iza ja'ati tomatu, tuh tomatu hancur jadinya.
Apabila datang tammatu kiamat, wasababan, dan sebagai penyebab bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala, khassah wal amma, rahmat khusus dan rahmat am. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, hamdan, akan pujian, yuafi ni'amah, yang memenuhi, yang mengimbangi nikmatnya Allah, wa yukafi, dan menseterai, mensepadani mazidah, tambahannya Allah. Wa sallallahu wa sallama afdala salat wa akmala salam. Semoga Allah curahkan selawat dan salam, sebaik-baik selawat, sesempurna-sempurna salam, ala asrafi makhlukatih, atas yang paling mulia makhluknya, Sayyidina Muhammad, wa alih, keluarganya, wa asbih, ashabi, sahabatnya, wa azwajih, dan istri-istrinya, adada maklumati, sejumlah maklumatnya Allah, sejumlah yang diketahui oleh Allah, wa midada kalimati, sejumlah kalimat-kalimatnya Allah, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yaqulul mu'allif, nah, berkata mu'alif, afallahu anhu, semoga memaafkan oleh Allah darinya, dari orang tuanya, nenek moyangnya, para gurunya. Faragtu, aku selesai dari mengarang ini syarah. Ini bukan kata Imam Zainuddin Al-Maribari, tapi kata Imam Abu Bakar Syata. Nah, Syekh Abu Bakar Syata, ini salah satu ulama yang Arabi, orang Arab, tapi mensyarah kitab orang Ajam. Itu bayangkan, orang Arab mensyarah kitab Ajam. Dohwa, pada waktu duha. Nah, kita dapat waktu duhanya saja. Nah, waktu duha, alhamdulillah sama waktu duha, tapi harinya hari Jumat, tanggal 24 bulan Ramadan Al-Muazzam qadruhu, yang besar kadarnya Ramadan, tahun 8, tahun 2, 80 dan 700 tu, 982 Hijriah. Dah berapa tahun? Nah, 980 463. Wa arjullah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyakbala, supaya Allah menerimanya, wa ya'umman naf'a bihi, semoga Allah meratakan, mengumumkan manfaat dengannya karangan. Ini i'anah nih yang di bawah. Yang di bawahnya ya, bukan di atas. Wa yarzuqana, dan Allah berikan rezeki kepada kita ikhlas fihi padanya. Wa yu'izana, semoga Allah lindungi kita dengannya daripada hawiyah neraka. Wa yudkhilana, semoga Allah masukkan kita dengannya karangan dalam jannatin aliyah, surga yang tinggi. Wa ayyarhama, semoga Allah rahmati imra'an, akan seseorang, nazara bi ainil insaf ilaih, dengan orang yang memandang dengan mata insaf kepadanya karangan, mata mengakui kebenaran dan berhenti di atas kesalahan, lalu dia memberitahu aku atasnya kesalahan. Jadi kalau ada yang memperhatikan karangan ini, lalu ketemu kesalahan dan dia memberitahu aku kesalahan tersebut, semoga dia dapat rahmat, wa aslaha, semoga Allah perbaiki dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kullama zakaraka wa zakarahu zakirun wa ghafala an zikrika wa zikril ghafilun wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini kitab Fathul Mu'in, itu usianya bukan 400-an. Yang 400 itu adalah i'anatut talibinnya, yaitu oleh Alamah Abi Bakar Usman bin Muhammad Syata Adimyati Al-Bakri, meninggal pada tahun 1300. Nah, kata Syekhuna, sanad beliau kepada Syekh Abu Bakar Syata hanya satu orang di atasnya. Nah, satu orang di atasnya.
beliau gurunya langsung Syekh Abu Bakar Shataq. Nah, ke I'anah enggak panjang, tapi ke Fathul Mu'innya panjang, ke I'anahnya dekat. Alhamdulillah, ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwaji tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan li Imam Al-Allamah Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari wa Allama Abi Bakar Utsman bin Muhammad Shataq Dimyati Al-Bakri rahimahumallahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahuma wa adaman nafa bi ulumihima barakatihima nafahatihima madatihima karamatihima fid darini amin wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah khatam Fathul Mu'in juz 4, videonya juga khatam 2 juz, juz 3 dan juz 4. Kapan-kapan insyaallah kita lengkapi juz 1 dan juz 2. Kapan-kapan belum tentu untuk waktunya. Insyaallah setelah ini kita akan lengkapi rekaman Sunan Abi Daud dan Mahalli dan tafsir Rawaiul Bayan 3. Alhamdulillah cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.